Anda kembali di iNews Prime. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad buka suara terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sekarang tibalah saatnya DPR RI masih memprioritaskan pembahasan undang-undang yang telah ada dalam prolegnas dan siap dituntaskan sebelum reses. Revisi Undang-Undang Polri sempat masuk dalam program legislasi nasional periode 2019-2024, namun pembahasannya belum tuntas karena belum mencapai finalisasi dan pengesahan. RUU Polri tidak disahkan dan kembali masuk dalam prolegnas jangka menengah periode 2024-2029. Selain itu, sejumlah undang-undang nantinya akan dikoordinasikan dengan masing-masing ketua fraksi, apalagi DPR telah sepakat soal kebijakan baru tentang pembahasan undang-undang. Kita akan masuki masa sidang, nanti kita akan putuskan beberapa hal mengenai beberapa undang-undang yang pada saat ini dibahas. Nah, kemudian nanti kita akan koordinasikan dengan ketua fraksi yang ada. Kita sudah sepakat kemarin sebelum reses ada beberapa kebijakan atau formulasi baru tentang pembahasan undang-undang di DPR. Apakah itu nanti? Idul Fitri menjadi momentum hangat bersilaturahmi. Sejumlah pejabat menyambangi kediaman para tokoh, terutama ke Presiden Republik Indonesia. Menariknya, muncul isu reshuffle Kabinet Prabowo Subianto usai Lebaran. Hari Raya Idul Fitri dinilai sejumlah pihak menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengocok ulang kabinetnya. Prabowo dinilai perlu untuk kembali mengevaluasi kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan perhatian khusus, utamanya terkait isu ekonomi, perdagangan hingga ketenaga kerjaan. Jika usai Lebaran reshuffle ini benar-benar terrealisasi, maka akan terjadi reshuffle kedua Kabinet Merah Putih usai melalui 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Reshuffle kabinet, saya kira mungkin saja dilakukan pasca Lebaran. Nah, kalau dilakukan reshuffle, saya kira beberapa pos penting di bidang perekonomian ini layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian SDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Nah, indikator-indikator penting di bidang ekonomi yang patut menjadi perhatian Presiden adalah misalnya merosotnya IHSG, kemudian melemahnya rupiah dan juga lesunya ekonomi Lebaran, sehingga ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan evaluasi. Nah, khusus kinerja Menteri SDM, meskipun ada sejumlah kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat seperti kebijakan gas LPG 2 kilo, tapi saya melihat saya ragu Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM karena posisi Golkar ini sangat seksi sekali. Golkar seringkali diandalkan dukungannya oleh Presiden Prabowo dan seringkali pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Sementara itu, hari ketiga Lebaran, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggelar halal bihalal di Rumah Dinas Komplek Widya Chandra, Jakarta. Halal bihalal dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan anggota DPR RI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mendatangi Rumah Dinas Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Komplek Widya Chandra, Jakarta, Rabu siang tadi. Kedatangan para menteri untuk menghadiri halal bihalal yang digelar Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Selain jajaran menteri, hadir juga anggota DPR RI seperti Bambang Susatyo dan Sufmi Dasko. Dalam kesempatan itu, Sufmi Dasko sempat menjawab pertanyaan para wartawan terkait silaturahmi putra Presiden Didit Prabowo ke sejumlah mantan presiden. Selain itu, Dasko juga sempat menyinggung soal rencana pertemuan Prabowo dan Megawati yang disebutnya akan terlaksana dalam waktu dekat.
Hari Raya Idul Fitri itu kan biasa, bahwa kemudian Mas Didi sudah ke Bu Mega, ke Pak Jokowi. Nah itu tentunya adalah silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, dan juga kemudian menyampaikan pesan dan salam dari Pak Prabowo yang kemudian pada saat yang bersamaan juga mempunyai acara sendiri. Ya. Oke? Belum tahu kapan KKN gitu? Belum. Nanti itu pasti keputusan itu kan eksekutif keputusan. Saya juga nggak tahu, saya baru dengar kabar aja ya. Ya, oke. Bingung ini nanyanya, saya nggak begini loh. Kalau di sektor eksekutif jangan ditanya ke saya. Nanti kalau soal legislatif boleh tanya ke saya kan gitu. Ya. Oke. Nah itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Kemudian Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani juga angkat bicara soal kedatangan putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, saat halal bihalal ke rumah Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Puan mengungkap Megawati menitipkan pesan untuk Prabowo melalui Didit. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuan kapan, Pak? Secepatnya. Apa? Gak ada open house, semuanya ini semua nggak ada open house, jadi semua Pak Prabowo pasti akan ada kesibukan dan Ibu Mega juga sudah nggak ada open house, jadi pasti setelah Lebaran ini, setelah Lebaran akan ada pertemuan saja. Kemarin rencananya mau begitu, hanya kemudian Mas Didi pergi. Pemerintah akan menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Rumah tersebut rencananya akan dibangun di Bogor dan Banten. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwarar Sirait akan mengalokasikan rumah subsidi untuk wartawan. Marwarar mengatakan pihaknya mengalokasikan sebanyak 1.000 rumah yang dikhususkan bagi para awak media. Dalam pembangunan rumah subsidi ini, pemerintah akan menggandeng pengembang yang bertanggung jawab dan memastikan kualitas hunian tetap terjaga. Selain rumah untuk wartawan, Marwarar juga menyediakan rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya, jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti tukang bakso, tukang sayur ya. Nah, seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Jadi mohon doanya, semoga makin banyak rakyat Indonesia yang bisa dapat rumah tahun ini. Adapun lokasi perumahan subsidi bagi wartawan ini rencananya akan dibangun di wilayah Bogor dan Banten. Menurut Ara, sapaan akrabnya, rumah subsidi umumnya memang tidak dibangun di Jakarta, melainkan di daerah sekitar ibu kota. Kita ke mancanegara, pemirsa. Nama Sugianto, seorang warga negara Indonesia, tiba-tiba viral di Korea Selatan. Aksinya menyelamatkan para lansia dari kebakaran hutan yang melanda negara tersebut menuai pujian. Nama Sugianto, seorang warga Indonesia yang bekerja di Korea Selatan, tiba-tiba terkenal. Dirinya menyelamatkan puluhan lansia di Korea saat kebakaran hutan besar melanda negara tersebut. Sugianto merupakan seorang nelayan yang bekerja di Korea, tempatnya di daerah Yeongdeok, Gyeongsang. Pada malam hari saat kebakaran melanda, Sugianto bersama kepala desa setempat berlari dari rumah ke rumah untuk menginformasikan warga bahwa api akan datang. Sugianto bersama kepala desa menggendong para warga lansia sejauh 30 meter ke pembatas laut. Yang dramatisnya itu pas sekitar jam 10:30 lansia terakhir. Udah nggak denger, ada teleponku, diem aja, malah duduk di ranjang aja, tinggal duduk aja di ranjang. Aku gedor-gedor pintu juga nggak keluar-keluar. Udah aku terpaksa langsung masuk aja, kan langsung buka pintu kan. Padahal kan langsung buka pintu kan nggak sopan, cuman karena keadaan mendesak aja demi keselamatan masyarakat sini aja gitu. Terus aku tarik keluar, terus udah
udah nyampe bukit, warna juga udah merah dan listrik. Pemirsa, Indonesia sukses mengirimkan 10.446 kg bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Myanmar. Bantuan dikirim menggunakan pesawat C-130 Hercules milik TNI Angkatan Udara. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini, temukan informasi lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Aulia Wardani akan hadir dalam program iNews Malam. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa. Pesawat milik TNI Angkatan Udara yang membawa bantuan kemanusiaan ini lepas landas dari landasan udara Halim Perdana Kusuma. Transit di landasan udara Sultan Iskandar Muda, kemudian mendarat di Naypyidaw, Myanmar. Bantuan seberat 10.446 kg ini mencakup 1 unit truk dari Basarnas, 68 koli tenda pengungsi dari Kemenhan, serta 3 ekor anjing pelacak dari Dipo Satwa. Setibanya di Naypyidaw, bantuan diserahkan ke otoritas setempat untuk didistribusikan ke daerah terdampak gempa. Bantuan kemanusiaan sebelumnya sudah dikirim pesawat C-130J Super Hercules, dan bantuan kemanusiaan selanjutnya akan dikirim menggunakan Boeing 737-800. Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Myanmar pada Jumat 28 Maret lalu. Setidaknya 2.000 orang meninggal dunia akibat bencana ini dan menyebabkan kerusakan hebat di Myanmar.